Selamat datang kembali. Saat ini kita sudah berada di pertemuan ke-10 ya mengenai belajar JavaScript untuk pemula. Dan untuk video ini kita akan bahas mengenai struktur logika if pada JavaScript. Jadi if ya atau if else ya dalam JavaScript adalah sebuah struktur kontrol yang memungkinkan program untuk membuat keputusan berdasarkan suatu kondisi. Jadi sederhananya, kita bisa memberi instruksi kepada program untuk melakukan sesuatu jika suatu kondisi tertentu terpenuhi. Sebagai contoh, di sini saya sudah punya file struktur logika.html ya, dan file ini sudah saya jalankan di aplikasi Google Chrome. Jadi keywordnya adalah if, ya, if, ya ini ya if statement. Lalu di sini ada buka kurung dan tutup kurung. Ia merupakan kondisi atau ekspresi yang akan dievaluasi menjadi nilai boolean, yaitu true atau false. Lalu, di dalam tanda kurung ini, tanda kurung kurawal ini, itu merupakan blok kode yang akan dijalankan jika kondisinya benar. Misalnya, sebuah toko online memberikan pengiriman gratis untuk pembelian di atas 100.000. Jadi di sini saya punya variabel. Nama variabelnya adalah total belanja. Saya menyimpan nilai 120.000. Titik koma. Jadi 120.000 ini yang merupakan total belanja dari pelanggan. Nah, sekarang kita akan menguji nilai dari variabel total belanja yang merupakan total belanja dari pelanggan. Kita akan gunakan pengkondisian if ya. Sekali lagi, keywordnya adalah if, lalu buka kurung dan tutup kurung. Di sini merupakan kondisi atau ekspresi yang akan diuji. Yang akan diuji di sini itu nilai dari variabel total belanja. Jadi bacanya sekarang, jika ya if total belanja lebih besar dari 100.000, maka jalankan blok kode yang ada di dalam tanda kurung ini. Ya, misalnya di sini yang akan saya jalankan jika kondisi ini terpenuhi, saya akan menampilkan sebuah pesan selamat Anda mendapatkan pengiriman gratis. Dokumen titik write. Titik koma. Ya, jadi kondisinya sekarang, jika total belanja ya lebih besar dari 100.000. Nah, sementara di sini total belanjanya adalah 120.000. Ini kalau dilihat hasilnya, ya saya refresh. Nah, dia akan membaca atau mengeksekusi kode yang ada di dalam tanda kurung ini. Itu karena kondisinya terpenuhi, di mana total belanja di atas 100.000. Total belanja ya dari pelanggan itu 120.000. Kalau saya ganti di sini jadi 100.000, kalau saya refresh, nah dia akan keluar dari blok if.
Ya karena kondisinya sekarang itu tidak terpenuhi. Di mana total belanja itu kita kondisikan di atas 100.000 ya. Sementara total belanja dari pelanggan itu cuma 100.000. Nah, jika kita ingin mulai dari 100.000, berarti di sini total belanja lebih besar sama dengan ya 100.000. Dan kalau saya refresh, nah selamat Anda mendapatkan pengiriman gratis. Coba ini saya ganti 90.000. Saya refresh. Nah, tidak ada blok kode yang dijalankan. Itu artinya kondisinya tidak terpenuhi dan keluar dari if statement ya, atau keluar dari blok if. Nah, jika kita ingin ada teks ya atau blok kode yang ditampilkan ketika ya kondisi yang diuji tidak terpenuhi. Nah, di sini kita butuh yang namanya else. Lalu blok kode yang akan dijalankan ya ketika kondisi tersebut tidak terpenuhi atau ketika else dijalankan. Ya di sini saya akan menampilkan sebuah pesan. Titik koma. Ya sekali lagi, blok else itu akan dijalankan ya ketika keluar dari blok if atau kondisinya tidak terpenuhi. Nih, kalau saya refresh, nah maka yang diambil adalah blok else. Saya kembalikan di sini 100.000 atau 150.000. Ya, kondisinya terpenuhi, maka dia akan mengambil blok kode yang ada di dalam kurung dari if. Nah, contoh selanjutnya, ini untuk menguji ya di mana kedua kondisi itu harus terpenuhi. Ya misalnya validasi form login. Ya, saya komentari ya, saya blok ya supaya blok kode ini tidak dieksekusi di browser. Jadi kalau saya refresh kembali normal. Kayak misalnya di sini saya punya variabel, nama variabelnya adalah username. Saya menyimpan nilai string di sini, admin, titik koma. Kemudian saya punya variabel lagi di sini, nama variabelnya adalah password. Saya menyimpan tipe data angka 1234, titik koma. Nah, sekarang kita akan menguji ya kedua nilai dari variabel ini. If, lalu buka kurung, dan tutup kurung. Yang merupakan kondisi yang akan kita uji, yaitu username dan password. Jika username sama dengan, ya, kita membandingkan menggunakan 3 sama dengan ya, karena kita akan membandingkan nilai dan tipe datanya. Jika username sama dengan admin, dan password sama dengan 1234, jalankan blok kode ya yang ada di dalam tanda kurung ini atau perintah yang ada di dalam tanda kurung ini. Saya akan menjalankan perintah dokumen titik write login berhasil.
yaitu ketika kedua kondisi ini terpenuhi ya. Coba kita refresh browsernya. Nah, login berhasil ya. Itu artinya kondisi ini terpenuhi, ya di mana username sama dengan admin dan password sama dengan 1234. Jadi sekali lagi, operator ini itu identik ya. Identik artinya selain membandingkan ya nilai dari sebuah variabel ya, dia juga membandingkan tipe datanya. Jika di sini saya ganti atau saya tambahkan petik 2 seperti ini. Ya, walaupun kelihatannya data angka ya, tapi karena kita bungkus dengan petik 2, maka dia dibaca sebagai data string, bukan angka. Ini kalau di refresh web browsernya, nah, dia akan keluar dari blok if, karena kondisinya sekarang itu tidak terpenuhi. Nah, jika kita ingin ada blok kode atau sesuatu yang ditampilkan ya ketika kondisi ini tidak terpenuhi, ya sama yang tadi, di sini kita butuh else. Yang akan saya tampilkan di sini yaitu username atau password Anda salah. Titik koma. Kembali ke browser, ini saya refresh. Nah, username atau password Anda salah. Sekali lagi, operator ini akan menguji dua kondisi ya, di mana kedua kondisi ini itu harus terpenuhi. Di mana username-nya adalah admin, password-nya 1234. Jadi saya kembalikan. Jadi kita bisa menyimpan ya kode apapun atau baris perintah apapun ya ke dalam tanda kurung ini. Ya begitu pula dengan else. Ya tidak harus dokumen titik write. Jadi itu mengenai struktur logika if else pada JavaScript. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.